Perkenalkan, nama saya Nur Makfira Kasih Asahra sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian problem based learning atau disingkat dengan PBL. Jadi PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran ini diawali dengan pemberian masalah nyata atau masalah autentik yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Jadi di sini guru akan memberikan sebuah pertanyaan atau contoh-contoh permasalahan yang terjadi di dunia nyata dengan berkaitan dengan pembelajaran matematika misalnya, kemudian barulah kita lemparkan ke peserta didik dan peserta didik nanti akan memecahkan sebuah masalahnya ini. Ini bisa dilakukan dalam bentuk individu ataupun kelompok untuk menciptakan sebuah forum diskusi di dalam peserta didik itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip PBL. Jadi apa saja prinsip dari PBL itu sendiri. Yang pertama ada penilaian autentik. Jadi penilaian ini harus dilakukan dalam situasi nyata atau konteks yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua ada penilaian proses dan produk. Jadi penilaian tidak hanya berfokus pada produk akhir saja, tetapi juga pada proses yang dilalui peserta didik selama pembelajaran. Jadi kita tetap menilai peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian penilaian berkelanjutan. Penilaian ini harus dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Ini adalah di mana guru bertugas untuk mengecek apakah peserta didik benar-benar paham terhadap materi yang diberikan atau benar-benar paham terhadap sebuah permasalahan yang sudah diberikan oleh peserta didik. Kemudian guru harus benar-benar mengecek satu persatu dan memberikan penilaian kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian penilaian diri dan sejawat. Maksudnya di sini adalah kita perlu melibatkan peserta didik untuk mereka memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dan juga temannya. Di sini sangat penting karena kita bisa melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menerima sebuah materi atau bagaimana pandangan suatu peserta didik dengan temannya yang lain. Jadi guru bisa memberikan misalnya bentuk Google Form ataupun sebuah lembar kertas untuk diisi peserta didik untuk memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dan juga penilaian kepada temannya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Putri, biasa dipanggil Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teknik penilaian dalam PBL. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja melibatkan pengamatan sistematis terhadap kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Yang kedua yaitu penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio merupakan kumpulan karya atau bukti pencapaian peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian diri dan penilaian sejawat. Nah, penilaian diri melibatkan peserta didik dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian mereka sendiri. Sedangkan penilaian sejawat melibatkan peserta didik dalam menilai kinerja rekan-rekan sekelas mereka. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teknik penilaian dalam PBL yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan dalam situasi nyata atau konteks yang bermakna bagi peserta didik. Dalam PBL, penilaian autentik dapat dilakukan dengan memberikan masalah atau proyek yang mencerminkan situasi dunia nyata dan menilai bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikannya. Kemudian ada penilaian berbasis rubrik. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menjelaskan kriteria dan standar pencapaian untuk setiap tingkat kinerja.
Dalam PBL, rubrik dapat digunakan untuk menilai aspek-aspek seperti keterampilan penyelidikan, kerja sama tim, komunikasi, dan kualitas produk atau solusi yang dihasilkan. Peran penilaian dalam PBL mendorong pembelajaran aktif. Penilaian harus mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menghafal informasi. Memberikan umpan balik konstruktif. Pembalik yang diberikan harus bersifat konstruktif dan membantu peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang dimana yang dapat saya bahas di sini peran penilaian dalam PBL. Nah, yang pertama itu mendukung pengembangan keterampilan. Nah, penilaian mendukung pengembangan keterampilan penting seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kerjasama tim, dan komunikasi. Nah, ada pun yang kedua itu mempromosikan refleksi diri. Nah, penilaian diri dan refleksi diri harus dipromosikan agar peserta didik dapat memahami proses pembelajaran mereka sendiri dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.